Oke, di sini kita akan belajar tentang infeksi jamur di rongga mulut. Jadi infeksi jamur di rongga mulut ini namanya oral candidiasis. Candidiasis itu adalah jenis jamur, koloni jamur, dan oral berarti di rongga mulut. Berarti infeksi jamur yang terjadi di rongga mulut. Untuk infeksi jamur di rongga mulut ini sebenarnya ada banyak sekali jenisnya atau diagnosisnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman pelajari lagi, infeksi jamur klasifikasinya hanya ada 4. Namun biasanya ada beberapa diagnosis atau penyakit yang sering dikaitkan dengan jamur sebagai faktor predisposisinya. Contohnya seperti median rhomboidiositis. Itu kan sebenarnya kan dia varian normal ya atau lesi normal, tapi dia ini karena etiologi sebenarnya idiopatik namun sering dikaitkan dengan kegagalan fusi dari tuberkulum impar ketika masa embriogenik. Tapi sering dikaitkan dengan infeksi jamur karena tidak terbentuknya anatomi yang dimiliki oleh pasien tersebut sehingga menyebabkan organnya tersebut atau lidahnya tersebut tidak bisa berfungsi dengan maksimal dan menyebabkan infeksi jamur. Kemudian ada juga angular cheilitis. Nah, kalau angular cheilitis yang kaitannya dengan infeksi jamur, namun seringkali dikaitkan erat juga dengan Dengue stomatitis. Nah, untuk klasifikasi besarnya sebenarnya hanya ada 4. Ini yang perlu teman-teman ketahui dan pelajari karena ini infeksi jamur yang paling sering keluar. Yang pertama adalah akut pseudomembran candidiasis. Ini yang paling umum, infeksi jamur yang paling umum yang bisa terjadi di rongga mulut. Ini biasanya klinisnya adalah pseudomembran atau plak berwarna putih, tapi dia bisa dikerok atau bisa diambil. Tapi ketika diambil dia meninggalkan daerah kemerahan. Makanya namanya akut pseudomembran candidiasis. Karena dia masih meninggalkan daerah kemerahan, kemungkinan ini dia masih dalam fase akut. Kemudian ada lagi namanya akut atropik erythematus candidiasis. Nah, kalau akut atropik erythematus candidiasis ini sering dikaitkan dengan reaksi hipersensitivitas. Namun sebenarnya akut atropik erythematus candidiasis ini dia namanya adalah antibiotik stomatitis. Jadi karena gambarannya adalah eritema dan penyebabnya adalah penggunaan antibiotik broad spektrum, biasanya akut atropik erythematus candidiasis ini sering dikaitkan dengan adanya reaksi akibat konsumsi antibiotik. Namun sebenarnya bukan karena hipersensitivitas. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi bukan karena hipersensitivitas akibat penggunaan antibiotik broad spektrum, tapi dia ini karena penggunaan antibiotik broad spektrum jangka panjang sehingga efeknya adalah dia akan menekan jumlah bakteri di rongga mulut sehingga menyebabkan jumlah jamurnya meningkat. Kemudian selanjutnya adalah chronic atropik erythematus candidiasis. Ini biasanya nama lainnya adalah Dengue stomatitis dan biasanya munculnya ini cukup lama. Jadi ada durasi atau jeda waktunya. Sehingga namanya kronik. Jadi dia paparan yang terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir adalah kronik hiperplastik candidiasis. Nah, kalau kronik hiperplastik candidiasis ini sama, dia juga paparan dari jamur yang cukup lama dan kronik hiperplastik candidiasis ini termasuk infeksi jamur yang dia digolongkan sebagai OPMD atau oral premalignancy disease. Jadi dia ini adalah praganas yang akan menuju keganasan tapi disebabkan karena infeksi jamur. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu lebih detail lagi. Ini untuk oral candidiasis secara general merupakan infeksi jamur yang terjadi di rongga mulut yang disebabkan oleh mikroorganisme Candida sp. Seperti yang saya jelaskan, jadi oral candidiasis ini penyebabnya adalah mikroorganisme Candida sp. Cuman jenis-jenisnya itu tergantung dari penyakitnya apa. Sebagian besar kasus oral candidiasis ini disebabkan oleh Candida albicans karena dia ini merupakan mikroorganisme koloni jamur terbanyak yang dapat menyebabkan adanya oral candidiasis. Jenis jamur yang sering ditemukan 80% yaitu Candida albicans. Kemudian ada lagi juga yang terbanyak selain Candida albicans adalah Candida tropicalis. Kemudian yang terbanyak ketiga adalah Candida glabrata. Tapi tetap meskipun di antara tiga ini tetap sama-sama banyak, yang terbanyak atau tertinggi yang sering ditemukan pada infeksi jamur itu adalah si Candida albicans. Untuk klasifikasinya seperti yang tadi saya jelaskan ada APC atau namanya oral thrush atau akut pseudomembran candidiasis. Namanya harus dihafalkan ya teman-teman karena biasanya kalau yang membuat soal misalkan teman-teman ujian kompetensi kemudian yang membuat soal adalah bukan dari institusi teman-teman. Nah, biasanya akan menyebutkan nama lain yang tidak sering disebutkan oleh institusinya teman-teman. Mungkin di institusi lain seringnya pakai nama oral thrush bukan APC, tapi di institusi teman-teman pakainya APC. Gitu. Jadi harus dihafalkan nama lainnya. Kemudian akut atropik erythematus candidiasis atau antibiotik stomatitis, kemudian kronik atropik erythematus candidiasis atau Dengue stomatitis dan yang terakhir adalah kronik hiperplastik candidiasis. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang akut pseudomembran candidiasis. Untuk definisinya sendiri, akut pseudomembran candidiasis adalah penyakit infeksi jamur yang sering ditemukan di rongga mulut. Jadi paling sering ditemukan di rongga mulut. Biasanya penyakit ini ditemukan pada pasien yang sedang mengalami kondisi imunokompromis atau mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan, bukan antibiotik ya. Imunosupresan contohnya apa obat-obatan imunosupresan ini? Yaitu obat-obatan kortikosteroid contohnya. Biasanya kalau misalkan orang yang minum obat-obatan imunosupresan ini adalah orang-orang yang punya penyakit autoimun atau orang-orang yang sedang mengalami fase penyembuhan atau fase rehabilitasi setelah dilakukan pemasangan implan. Jadi kan kalau masang implan kan dia harus menekan imunnya kan, imun di dalam tubuh agar implannya ini tidak dianggap sebagai benda asing. Kalau dianggap benda asing dia akan gagal. Nah, kalau orang yang autoimun juga menekan imunnya agar imunnya ini tidak berlebihan sehingga tidak merusak organ-organ yang asli atau bukan bahan asing gitu. Kemudian orang-orang imunokompromis seperti orang-orang dengan penyakit sistemik diabetes mellitus misalnya itu paling sering mengalami kondisi akut pseudomembran candidiasis ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi pada orang yang mengalami imunokompromis ini dia kan mengalami penurunan sistem imun tubuh di mana beberapa fungsi dari organnya akan tidak bekerja maksimal karena penurunan sistem imun tubuhnya ini. Efeknya salah satunya adalah ke rongga mulut. Di rongga mulut ini dia akan menyebabkan imun mukosanya pun menjadi tidak maksimal. Selain itu pada orang diabetes mellitus dia juga mengalami kerusakan pada kelenjar saliva mayornya yang menyebabkan penurunan laju dari salivanya. Padahal sebenarnya kalau saliva ini fungsinya adalah untuk cleansing agent. Jadi dia untuk membersihkan rongga mulut. Ketika salivanya menurun, mulutnya akan kering sehingga flora yang ada di rongga mulut ini menjadi tidak seimbang karena tidak ada cleansing agent dan saliva yang digunakan sebagai penyeimbang di rongga mulutnya tersebut. Selain itu imunnya juga menurun sehingga jumlah bakterinya tersebut dan jamur yang ada di rongga mulut menjadi tidak seimbang dan menyebabkan jamurnya itu meningkat. Oleh karena itu biasanya infeksi jamur ini sering ditemukan pada orang-orang yang menggunakan imunokompromis atau imunosupresan atau orang-orang yang mengkonsumsi obat kumur jangka panjang biasanya. Kalau mengkonsumsi obat kumur jangka panjang itu nanti efeknya mekanismenya sama seperti penggunaan antibiotik stomatitis. Jadi bakterinya ditekan, jamurnya meningkat. Untuk subjektifnya biasanya plak putih atau membran putih yang dapat dikerok dan meninggalkan daerah kemerahan. Perlu diingat ya teman-teman. Plak putihnya dapat dikerok dan meninggalkan daerah kemerahan. Jadi berbeda dengan leukoplakia atau eritroplakia. Kalau leukoplakia kan dia plak putih tapi tidak dapat dikerok. Sehingga dia termasuk ke OPMD. Tapi kalau akut pseudomembran candidiasis ini dia lesi putih, plak putih tapi masih dapat dikerok. Nah, ini untuk gambaran intraoralnya. Yang merupakan plak putih udah dikerok dan meninggalkan daerah kemerahan dapat berupa ulcer, erosif dan mudah berdarah. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ini kalau diperbesar ya. Kalau diperbesar itu bentuknya itu putih-putihnya itu sebenarnya enggak yang kayak plak. Tapi kalau ini enggak diperbesar itu tuh bentuknya tuh kalau dari mata biasa kasat mata itu terlihat seperti plak putih gitu. Jadi bentuknya enggak yang satu-satuan
gini, jadi dia bergerombol dan biasanya meluas. Nah, tapi biasanya kalau pada akut pseudomembrane candidiasis ini nggak cuma plak putih aja, tapi biasanya juga disertai dengan ulcer dan erosif. Tapi di sini nggak ada ya gambaran erosif dan ulcernya, tapi bisa disertai dengan ulcer dan erosif. Dan dia ini mudah berdarah. Biasanya kalau misalkan orang-orang atau pasien dengan akut pseudomembrane candidiasis ini, dia akan datang dengan keluhan selain rasa tidak nyaman karena adanya bercak putih di mulutnya, dia akan mengeluhkan adanya berdarah di sekitar lesi putihnya itu tadi. Karena dia mudah berdarah, jadi kalau misalnya dia kerobek atau keambil plaknya, itu dia akan mudah berdarah. Mungkin ketika dia sikat gigi, kemudian dia terlalu keras, dia akan mengerok dari plak putih atau pseudomembrane, dia akan menyebabkan perdarahan. Nah, ini yang sering dikeluhkan pada pasien-pasien dengan akut pseudomembrane candidiasis atau oral TRAS. Dan dia ini biasanya tidak disertai rasa sakit. Namun ada beberapa pasien yang dia disertai dengan rasa sakit. Gitu. Tapi biasanya keluhan utamanya dia datang adalah karena adanya plak putih, rasa plak putih tidak nyaman, dan biasanya disertai dengan perdarahan itu tadi. Untuk diagnosis bandingnya, kotetang. Jadi kalau misalkan pada akut pseudomembrane candidiasis yang letaknya ada di lidah, dia dibedakan dengan kotetang karena dia sama-sama bentuknya plak putih dan dapat dikerok. Namun bedanya adalah kalau kotetang ini ketika dikerok, dia tidak meninggalkan daerah kemerahan. Kotetang ini termasuk lesi normal atau varian normal di rongga mulut. Jadi dia ini bukan bentukan patologis. Sedangkan kalau akut pseudomembrane candidiasis ini merupakan bentukan patologis. Perbedaannya dia terletak di lidah saja kalau kotetang. Kalau akut pseudomembrane candidiasis tidak hanya di lidah, dia bisa di uvula, kemudian bisa di palatum, bisa di gingiva juga. Dan dia ini termasuk ke varian normal kalau kotetang. Dan yang terakhir dia biasanya kalau dikerok tidak meninggalkan daerah kemerahan dan tidak mudah berdarah kalau kotetang. Kemudian ada lagi difteri. Nah, kalau difteri ini mungkin teman-teman kalau misalkan ketemu pasien dia anak-anak dan biasanya disertai dengan plak putih, kemudian dia dapat dikerok, itu kemungkinan curiga dia difteri. Nah, tapi kalau difteri ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Sedangkan kalau akut pseudomembrane candidiasis karena infeksi jamur. Nah, difteri ini pun juga sama, dia juga ada yang lesinya disertai dengan ulcer, tapi ada juga yang enggak. Jadi ada juga yang plak putih saja, tapi ada yang enggak juga. Kemudian perbedaan lainnya adalah seringnya ditemukan pada anak-anak. Namun sekarang difteri itu tidak hanya pada anak-anak, namun memang masih paling sering ditemukan pada anak-anak. Sedangkan kalau akut pseudomembrane candidiasis lebih sering pada orang dewasa dibandingkan dengan anak. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan direct smear, jadi dilakukan pengusapan secara langsung, kemudian dilakukan kemudian diletakkan di glass lab, kemudian dilakukan pewarnaan menggunakan KUH. Nah, biasanya kalau misalkan ada pewarnaan KUH yang positif, berarti dia ada kemungkinan jamur atau ada hifanya biasanya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan kultur jamur, jadi habis disuapkan, dibiarkan di media jamur yaitu saburo agar biasanya. Kemudian dilihat apakah di situ jamur, apakah benar di situ ada jenis jamur Candida sp atau enggak, terus Candida sp-nya jenis apa saja yang ada di situ. Gitu. Untuk etiologi dan faktor predisposisinya seperti yang tadi saya sebutkan, etiologinya adalah infeksi Candida albicans, sedangkan faktor predisposisinya adalah penggunaan corticosteroid inhaler. Nah, yang tadi saya jelaskan ada corticosteroid inhaler, jadi mekanismenya ini hampir sama yang kayak antibiotik stomatitis. Jadi penggunaan corticosteroid inhaler jangka panjang itu biasanya menyebabkan penurunan imun yang ada di mukosa rongga mulut yang dapat menyebabkan nantinya jumlah dari bakterinya itu menurun, namun jamurnya itu meningkat. Gitu. Karena sistem imun tubuhnya ini tidak bisa melawan seluruh jamur yang meningkat itu tadi, sehingga jamurnya terus meningkat dan imunnya terus menurun. Gitu. Jadi makanya sering kali dikaitkan erat dengan adanya corticosteroid inhaler. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan infeksi jamur dan dia menggunakan corticosteroid inhaler atau obat kumur, lebih baik dihentikan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan evaluasi setelah pemberian treatment plan dari dokter gigi umum yang menegakkan diagnosis tersebut. Namun pemberian corticosteroid inhaler harus dengan rujukan dari dokter yang memberikan resep corticosteroid inhaler terlebih dahulu. Jadi pasti ada indikasi tertentu ya kenapa dia mengkonsumsi corticosteroid inhaler. Gitu. Nah, apakah aman dihentikan dalam durasi waktu tertentu? Nah, itu perlu dilakukan rujukan dulu ke dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalamnya atau asuransinya yang memang memberikan resep penggunaan corticosteroid inhaler tersebut. Untuk rencana perawatannya, pertama dilakukan KIE. KIE itu adalah komunikasi, informasi, edukasi. Jadi komunikasi dulu. Dijelaskan kepada pasiennya, yang pertama diagnosisnya apa, kemudian etiologinya apa, kemudian faktor predisposisinya apa, kemudian apakah perlu tindakan pembedahan atau tidak, apakah ini termasuk keganasan atau tidak, kemudian dijelaskan prognosisnya apa. Kemudian setelah itu dilakukan informasi. Informasi ini hal-hal apa saja yang dapat memperparah dan yang dapat mempercepat proses penyembuhannya. Kemudian diberitahukan juga treatment plan-nya ini apa saja. Kemudian edukasi yaitu menjaga oral hygiene-nya, kemudian mengeliminasi faktor-faktor predisposisinya, kemudian melakukan instruksi sesuai dengan treatment plan, yaitu misalkan dikasih resep, ya berarti melakukan instruksi sesuai dengan resep yang telah diberikan. Kemudian setelah itu eliminasi faktor predisposisi yang tadi saya jelaskan, lalu melakukan pemeriksaan penunjangnya ini untuk menegakkan diagnosisnya. Jadi mungkin ketika dia pertama kali datang, kita belum menegakkan diagnosisnya, kita tetap lakukan KIE dulu, suspek diagnosisnya apa. Kemudian kita jelaskan ke pasiennya bahwa perlu pemeriksaan penunjang apa yang harus diberikan kepada pasien tersebut untuk menegakkan diagnosisnya. Dan dijelaskan juga diagnosis bandingnya apa. Karena kita mau menegakkan diagnosis, pasti kita melihat dia ini memiliki diagnosis banding, sehingga kita harus menegakkannya berdasarkan pemeriksaan penunjang tersebut. Lalu pemberian resep obat antifungi dan juga kontrol. Nah, kontrolnya ini harus rutin sesuai dengan instruksi dari dokternya dan meningkatkan oral hygiene. Rata-rata pasien dengan infeksi jamur ini akan mengalami penurunan oral hygiene. Mungkin dia oral hygiene awalnya sudah buruk, tapi dia akan lebih menurun lagi karena infeksi jamur ini erat kaitannya dengan infeksi makanan juga. Gitu. Sehingga kita harus meningkatkan oral hygiene tersebut. Kemudian resep yang dibutuhkan biasanya bisa pemberian statin obat kumur, oral suspension, kemudian bisa juga diberikan terapi antifungi secara sistemik, yaitu ketoconazole 200 mg. Tapi biasanya kalau misalkan memang butuh terapi secara sistemik ini, ketika dilakukan pemberian oral suspension selama 1 minggu tidak sembuh, bisa diberikan terapi sistemik ini tadi. Gitu. Jadi harus dievaluasi terlebih dahulu. Kemudian bisa juga diberikan benzodamin HCl untuk kalau misalkan memang ada antiinflamasinya. Kalau misalkan ada peradangannya, jadi diberikan benzodamin ini sebagai antiinflamasi. Jadi terapinya definitif yaitu berupa antifungal, kemudian simptomatis yaitu benzodamin HCl jika dia ada inflamasinya, kemudian suportif yaitu multivitamin untuk meningkatkan imun di mukosa rongga mulut dan tubuhnya. Untuk rujukannya bisa dilakukan rujukan ke spesialis mikrobiologi untuk penegakan diagnosis dan pelaksanaan seperti yang tadi, kultur jamur, kemudian pewarnaan KUH itu dilakukan di spesialis mikrobiologi tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akut atropik erythematus candidiasis atau antibiotik stomatitis. Ingat ya teman-teman, jangan sampai salah. Kalau akut atropik erythematus candidiasis itu adalah antibiotik stomatitis, kalau kronik atropik erythematus candidiasis itu adalah Dengue stomatitis. Beda ya, kalau akut antibiotik, kronik Dengue berarti. Untuk definisinya merupakan bentuk lesi erythema yang disebabkan oleh adanya infeksi jamur Candida albicans. Kemudian
Untuk subjektifnya dia berupa bercak kemerahan, depapilasi atau atrofi pada mukosa, lidah biasanya, tidak ditemukan perdarahan, dan nyeri saat makan makanan pedas. Nah, bedanya sama akut pseudomembran candidiasis tadi dari namanya, kalau yang tadi itu pseudomembran, berarti dia plak putih. Kalau ini akut atropik erythematus, berarti kemungkinan gambarannya adalah erythematus disertai dengan atrofi. Berarti gambaran lesi jamur, infeksi jamurnya itu adalah berwarna merah. Dia biasanya tidak ditemukan perdarahan, beda sama yang tadi ya. Kalau tadi dia ada perdarahannya, kalau yang akut atropik erythematus candidiasis tidak ada perdarahan, tapi dia disertai nyeri saat makan makanan pedas. Kalau yang tadi tidak disertai nyeri. Kalau yang antibiotik somatis ini dia disertai nyeri saat makan pedas. Untuk intraoralnya dia adalah plak atau erosi berwarna merah, biasanya tanpa adanya depapilasi. Depapilasi lidah ini biasanya papila-papilanya itu mengkerut atau mengecil sehingga tampak gambarnya itu licin. Kalau misalkan papila pada umumnya kan coba teman-teman ngaca, kan kelihatan ya kayak ada papil-papilnya gitu. Nah, kalau si depapilasi ini dia papilanya akan mengecil-kecil gitu, kemudian akan tampak gambaran atrofi kemerahan. Tidak mudah berdarah, sakit jika makan makanan pedas dan panas. Dia warnanya kemerahan, tapi dia sebenarnya nggak berdarah. Jadi memang warnanya itu kemerahan infeksinya ini, seperti yang ada di gambar ini. Jadi daerah sekitarnya juga biasanya nggak kemerahan, cuma daerah infeksinya ini aja. Dan dia biasanya kalau misalkan makan makanan pedas, dia ini warnanya tetap akan merah, nggak lebih merah lagi. Ya emang tetap warna merah gini, cuman biasanya dia disertai dengan rasa sakit kayak nyeri gitu, kayak iritasi kalau misalkan kita kena makanan panas, nah kayak gitu rasanya. Dan biasanya pasien datang keluhannya adalah karena tidak nyaman saat makan makanan yang pedas, karena dia ada rasa sakitnya gitu. Atau biasanya juga bisa disertai dengan bercak berwarna kemerahan. Jadi jangan sampai terbalik dengan yang pseudomembran candidiasis tadi ya. Nah, untuk diagnosis bandingnya, dia yang pertama adalah median rhomboidosis. Nah, kalau median rhomboidosis itu biasanya didirikan karena dia ini sama-sama di lidah dan letaknya di tengah bagian dorsal, jadi di posterior. Sama kayak gambaran ini. Jadi dia persis kayak dia di median dan dia di belakang, di lidah bagian belakang, dan dia biasanya warnanya kemerahan juga. Jadi sama persis kayak gambaran ini. Nah, tapi kalau yang median rhomboidosis ini dia ini merupakan lesi normal sehingga dia biasanya tidak disertai rasa sakit. Kalau median rhomboidosis ini biasanya hanya ada keluhan kalau dia ada kayak warna kemerahan. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal, median rhomboidosis ini memang sering ada kaitannya dengan infeksi jamur. Namun kalau median rhomboidosis ini kalau misalnya ada infeksi jamurnya, dia warnanya akan lebih merah. Kalau warna aslinya, kalau median rhomboidosis saja tanpa disertai infeksi jamur, dia ini akan tanpa ada depapilasi saja. Gitu. Tapi erythematusnya nggak terlalu tidak ada gambar erythematusnya depapilasi, jadi dia papilanya itu tampak mengecil dan licin permukaannya. Gitu. Nah, untuk perbedaannya median rhomboidosis ini dia merupakan lesi normal dan letaknya hanya ada di median lidah saja. Kalau yang antibiotik stomatitis ini dia letaknya itu nggak cuma di lidah, dia bisa di langit-langit, bisa di dasar lidah, bisa di gingivalingual, bisa di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah denture stomatitis. Persamaannya dia sama-sama lesi eritema dan pada mukosa. Tapi kalau denture stomatitis ini dia hanya mukosa yang berkontak dengan denture saja. Gitu. Nah, untuk yang antibiotik stomatitis ini ada kemungkinan dia mukosa yang berkontak dengan denture tapi tidak selalu. Untuk perbedaannya faktor predisposisinya itu kalau denture stomatitis pasti karena penggunaan denture dan seringnya karena denture yang lesin akrilik. Nah, kalau yang antibiotik stomatitis ini dia biasanya karena penggunaan antibiotik broad spektrum jangka panjang. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan hampir sama ya. Pemeriksaan pada jamur itu yaitu direct smear, kemudian dilakukan keluar angka OVA. Kalau positif berarti ada hifanya, berarti ada koloni jamurnya. Lalu dilakukan kultur jamur untuk melihat jenis-jenis jamur yang ada di lesi tersebut. Untuk etiologinya adalah infeksi Candida albicans. Untuk faktor predisposisinya adalah penggunaan antibiotik broad spectrum seperti penisilin jangka panjang. Jadi golongan penisilin ini sering digunakan sebagai faktor predisposisi ada antibiotik stomatitis ini. Untuk rencana perawatannya sama, dilakukan KIE, kemudian lakukan eliminasi faktor predisposisi. Jadi kalau misalkan memang penyebabnya adalah penggunaan antibiotik broad spectrum, berarti harus dihentikan. Namun harus tetap dikonsultasikan dulu ke dokter atau sejawat yang memberikan resep antibiotik broad spectrum tersebut. Apakah aman diberhentikan secara sementara dalam waktu tertentu karena penggunaan antibiotik ini sudah dapat menyebabkan infeksi jamur, atau apakah bisa digantikan dengan antibiotik jenis lain. Kalau misalkan memang bisa dan tidak menyebabkan infeksi jamur, bisa diberikan. Namun mungkin dalam sementara waktu kurang lebih 1 bulan bisa diberikan terlebih dahulu apakah aman atau tidak. Gitu. Kemudian persiapan obat antifungi dan lakukan evaluasi serta meningkatkan oral hygiene. Untuk resepnya sama, diberikan Nystatin oral suspension karena biasanya kenapa kalau diberikannya yang obat kumur, karena biasanya lesinya itu meluas kalau infeksi jamur. Kemudian biasanya lesinya itu di tempat-tempat atau regio yang tidak dapat dilakukan atau dijangkau oleh tangan. Tapi kalau Nystatin krim penggunaannya tidak di rongga mulut, gitu. Penggunaannya di kulit atau obat luar. Kemudian bisa juga diberikan ketoconazole atau antifungi yang sistemik jika memang dibutuhkan. Kemudian kalau misalkan memang sudah ada lesi yang di ekstra oral, biasanya perlu dilakukan rujukan ke spesialis kulit kelamin terlebih dahulu. Kemudian bisa diberikan benzidamin jika ada inflamasi dan menyebabkan rasa sakit. Kemudian suportifnya berupa multivitamin, bisa apa aja. Untuk rujukannya sama, dikirim ke spesialis mikrobiologi untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana. Jadi kalau misalnya diagnosisnya udah jelas nih, karena memang akut atropik erythematus candidiasis, berarti kita akan melakukan treatment plan dengan etiologi dia ini adalah infeksi jamur, sehingga kita memberikannya berupa obat anti jamur. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang chronic atrophic erythematus candidiasis atau denture stomatitis. Nah, kalau denture stomatitis ini merupakan inflamasi pada mukosa rongga mulut yang menyebabkan lesi eritema pada mukosa yang menempel atau berkontak dengan denture saja. Jadi, hanya lesi yang berkontak dengan denture hanya lesi yang muncul karena mukosa yang berkontak dengan denture saja. Sering ditemukan pada palatum durum dan gingivalingual. Klasifikasinya dia ada 3 tipe. Yang pertama hanya pinpoint hiperemi, jadi kayak kemerahan gitu, tapi bentuknya hanya titik-titik gitu. Itu namanya pinpoint hiperemi. Kalau yang tipe 2 adalah makula eritema, meluas pada mukosa yang tertutup denture pada beberapa kasus disertai rasa panas atau terbakar. Jadi dia kalau yang tipe 2 ini bentuknya makula, tapi makula eritema, tapi dia ini hanya mukosa yang tertutup dengan denture. Jadi denture yang bagian dalam itu kan berkontak tuh dengan mukosa. Nah, mukosa tersebut akan berubah menjadi makula eritema dan biasanya dia disertai dengan burning mouth syndrome atau rasa panas atau rasa terbakar pada mukosa yang berkontak dengan denture tersebut. Dan yang terakhir ada tipe 3, itu tipe nodular. Jadi dia bentuknya udah nodul-nodul gitu, atau papillary hyperplasia. Nah, ini juga sudah termasuk ke OPMD kalau yang nodular papillary hyperplasia ini. Untuk subjektifnya, dia rasa panas pada daerah di bawah tiruan, namun pada beberapa kasus tanpa disertai keluhan. Jadi biasanya kalau pasien datang nih ya, yang paling sering kalau denture stomatitis yang pertama, dia akan merasa mulutnya itu sangat bau. Karena kan kalau infeksi jamur itu kan bau kan ya.
karena dencernya itu yang memang kotor, dalam kondisi kotor, sehingga menyebabkan infeksi jamurnya tersebut. Atau yang kedua biasanya disertai dengan rasa panas pada mukosa yang bersentuhan dengan dencer. Atau yang terakhir biasanya adanya kemerahan pada mukosa di sekitar dencernya, yang berkontak dengan dencernya. Nah itu biasanya subjektif yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan dencer stomakitis ini.